Ya, kembali bertambahnya pasien COVID-19 akhir-akhir ini akibat dampak dari mudik Lebaran kemarin, tentu banyak disikapi oleh berbagai pihak. Kalau mungkin di Surabaya ada penyekatan antar daerah, salah satunya adalah di kawasan Suramadu, karena di Bangkalan jumlah COVID cukup tinggi sehingga harus dilakukan penyekatan di sana, di mana kebijakan dari pemerintah kota seluruh warga yang akan masuk ke Surabaya dari Madura wajib dalam kondisi sehat atau negatif COVID-19. Tentu saja tidak hanya itu, namun juga harus kita lihat atau kita perhatikan juga bagaimana kondisi tempat-tempat isolasi yang ada di kota Surabaya. Salah satunya adalah hotel asrama haji atau mungkin kita nyebutnya asrama haji gitu yang sering kita dengar. Nah, saat ini kita berada di asrama haji, di mana inilah salah satu karantina yang dikelola oleh provinsi, namun kerjasama dengan pemerintah kota untuk melihat dekat seperti apa kondisi karantina sendiri. Karena image di masyarakat ini bervariasi ya, ada yang mengatakan nyaman, tapi ada juga seperti di penjara atau di kerangkeng atau menjadi nyaman. Banyak juga mengakibatkan orang yang terpapar COVID-19 itu lari, tidak ingin dikarantina, padahal dia harus diisolasi lebih dahulu ya, sebelum nanti menjelang sehat. Nah, sudah bersama Kepala UPT Asrama Haji. Selamat siang Pak Sugianto. Siang. Jadi di masyarakat ini bervariasi Pak, image-nya itu ya. Ada yang merasa, wah sudahlah, dengan kesadarannya mereka datang ke isolasi atau bersedia diisolasi di sini, ini salah satunya. Kemudian ada yang lari-lari gitu Pak, mereka berpikir bahwa kalau diisolasi itu sudah nggak bisa ngapa-ngapain, fasilitasnya terbatas, ya seperti tidak dapat perhatian gitu ya terpenjara dan sebagainya. Monggo Pak Sugianto dicerahkan ke masyarakat seperti apa sih sebenarnya kondisi masyarakat ya karantina dan isolasi di asrama haji ini. Monggo. Iya, terima kasih Mas Andi. Jadi pertama yang harus kami informasikan kepada masyarakat bahwa pengertian isolasi itu sebenarnya adalah upaya pemerintah untuk memutus penyebaran COVID-19. Jadi kalau masyarakat belum memahami itu, maka merasa di isolasi itu seperti di penjara. Jadi tujuan pemerintah melakukan isolasi terhadap warga yang terpapar COVID-19 itu tujuannya memutus mata rantai penyebaran. Jadi mereka harus diberi pemahaman dulu kalau ibu, bapak kemudian dinyatakan positif COVID, tidak mau diisolasi atau tidak mau isolasi mandiri di rumah, itu akan menyebar kemana-mana. Bisa saja keluarganya ibu kena, saudara ibu kena, teman ibu kena. Maka dengan upaya-upaya itu pemerintah Surabaya bekerjasama dengan asrama haji pinjam pakai beberapa gedung untuk kegiatan isolasi tersebut. Kemudian yang perlu diketahui oleh masyarakat bahwa selama isolasi di asrama haji itu segala sesuatunya dijamin oleh Pemkot, makan 3 kali gratis, kemudian kamarnya juga gratis. Kemudian ada kegiatan tambahan yang kira-kira kegiatan itu membuat warga yang diisolasi menjadi gembira, menjadi sehat. Kemudian ada kegiatan tambahan juga olahraga setiap pagi senam. Yang pasti menurut pantauan kami, karena di asrama haji tidak seperti asrama haji dulu, kamar kita seperti kamar setingkat bintang 3. Kamarnya bagus-bagus, setingkat bintang 3. Kebetulan ada 2 gedung yang terbaru, gedung Zamzam dan Sofa. Di belakang saya ini nampak kelihatan gedung Zamzam, di samping saya gedung Sofa. Itu kelasnya sudah kelas bintang 3, hotel bintang 3. Mandinya mandi shower, kemudian ada kulkasnya, ada AC-nya. Kemudian dengan upaya-upaya seperti itu, maka harapan kami warga Surabaya khususnya yang diisolasi di asrama haji merasa tidak tertekan, kemudian tidak merasa di penjara. Ada seng-seng ini bukan dalam rangka mengengkang mereka, bukan, tetapi hanya membatasi supaya mereka tidak keluyuran kemana-mana yang mengakibatkan bisa menyebar ke orang yang tidak ada di sekitarnya. Maka upaya-upaya kami dalam rangka bekerjasama dengan Pemkot, kami selalu berkomitmen bahwa peningkatan kenyamanan para penghuni isolasi harus menjadi tujuan utama. Sehingga menurut kami beberapa mantan pasien COVID di asrama haji, hotel asrama haji, setahu kami banyak yang cerita nyaman di sana, tempatnya bagus, kamarnya seperti hotel setingkat bintang 3, ada kulkas di dalamnya, kemudian kamar mandi di dalam pakai shower. Kemudian tempat tidurnya bukan kayu,
bukan kayu, Full spring bed kayu, ya. spring bed. Kemudian ada bed covernya untuk selimut dan sebagainya. Sehingga hal-hal seperti itu yang mendukung sekarang tidak seperti dulu bahwa isolasi seperti penjara. Nah, selama diisolasi di sini tidak ada larangan keluarga ngirim panganan. Boleh juga ya. Boleh juga tapi jarak jauh. Yang pasti rekan-rekan yang menjadi penghuni isolasi hotel asrama haji bisa 24 jam pesan makanan lewat GoFood dan sebagainya. Mereka bisa pesan apa yang diinginkan, bisa nyampe ke mereka, dititipkan ke teman-teman resepsionis seperti itu. Ini ada satu warga yang datang, mungkin bisa disapa Pak dari jauh saja maksud saya. Mengucapkan selamat datang atau gimana bisa Pak? Kira-kira begitu Pak. Bisa. Tapi tidak perlu mendekat Pak, kita tetap jaga jarak ya. Ini dari mana Mas? Dari mana Mas? Ibu dari mana Ibu? Penyekatan. Iya penyekatan. Oh penyekatan. Penyekatan. Reaktif ya Mas ya? Penyekatan. Oke mungkin dari jarak aman aja Pak tetepan sambil mungkin ini jarak aman di sini aja ya. Oke. Nah, ini biasanya begitu datang diapain ini warga langsung didata gitu? Registrasi, didata dari mana, kemudian dengan alamatnya mana, kemudian umurnya berapa, kemudian nanti setelah ini didapat kamar. Setelah dapat kamar ada petugas dokter khusus yang menanyai kondisi mereka, ada keluhan apa dan sebagainya. Kalau normal hanya karena reaktif mungkin di transit di sini di sofa ya. Kalau hanya reaktif masih di sini dulu ya. Nanti pemeriksaan apakah di sini apa sudah posisi? Sudah posisi sudah masuk baru mendapatkan pemeriksaan. Masuk rumah dulu baru nanti diperiksa oleh dokter. Kalau ada keluhan ini langsung dikirim. Ini sekarang mereka sudah posisinya sudah antigen, swab antigen. Oh, swab antigen. Dinyatakan reaktif kan. Nah, nanti beberapa jam ke depan setelah masuk ke kamar akan di swab PCR nanti sore. Swab PCR iya nanti sore. Nunggu 1 hari baru ada. Jadwal swab PCR-nya 2 kali, pagi dan sore. Kalau tamunya datangnya pagi sampai siang maka di swab sore. Kalau yang datangnya kemarin malam berarti di swab pagi. Kalau nanti hasilnya negatif positif langsung dikirim ke Samsat. Oke, baik disambung sama berikutnya setelah berikut ini.